Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama channel Lapi Weekends TV Edukasi Cryptocurrency. Oke teman-teman, malam ini saya akan review. Ini ada news ya, dan juga saya akan reaction bahwasannya Kokalis itu ada trik tersendiri di balik turunnya harga Bitcoin signifikan. Memang pada waktu P-Day dia memberikan pesan di X-nya bahwa jangan jual di harga murah. Nah, jadi tinggal pilihan pioner dan juga para holders di saat harga turun kemarin, mungkin banyak juga yang cut loss. Nah, dia bilang bahwa core team tidak akan menjual koin di saat harga murah, tidak kasih harga murah. Nah, artinya ya, penjualan massal pasca unlocking, komunitas menjual untuk kebutuhan lebaran dan juga secara massal, itu akan menyesal kalau tidak membeli kembali. Tapi tetap pilihan, disclaimer on Dior ya, tergantung kita ya. Kalau teman-teman yakin dengan terobosan Kokalis untuk masa yang akan datang, beli kembali. Kalau tidak yakin, ya cut loss saja, nggak apa-apa. Karena ya Bitcoin ini bagi yang berasumsi negatif, mereka khawatir. Tapi kalau yang berasumsi positif, justru tambah muatan, tetapi step by step. Nah, ini terungkap Pi sengaja atur harga Bitcoin jatuh dan tunda peluncuran 100 aplikasi. Ini analisis pionir. Kita akan reaksi berita ini. Para pionir setia Pi Network mencoba menganalisa mengapa harga Bitcoin mengalami penurunan tajam dalam sebulan kemarin. Pionir juga mengungkap alasan mengapa tim inti Pi Network belum juga meluncurkan 100 aplikasi baru. Selama beberapa minggu terakhir, komunitas Pi Network diguncang oleh penurunan tajam harga perdagangan Bitcoin di beberapa bursa mata uang kripto. Bagi banyak orang, terutama skeptis, penurunan harga Bitcoin tampak sepertinya pertanda bencana. Kepanikan mulai menyebar, beberapa pengguna menghapus aplikasi, bahkan ada yang menganggap peluncuran mainnet sebagai kegagalan. Memang tidak sedikit yang mengalami kepanikan dari kalangan pioner maupun para trader. Di saat harga anjlok di 0,40, sedangkan mereka beli di harga 1,5, ada yang 1,9, ada yang $1. Karena pada waktu dia turun di $1 itu, banyak juga yang serok dalam skala all in. Karena dianggap harga $1 itu merupakan harga yang sudah sangat murah dan tidak akan menembus level support di harga $1. Ternyata jebol. Level support $1, ketika jebol harga terus meluncur ya, mengalami penurunan, bukan meluncur naik. 0,9, 0,8, 0,7 sampai 0,4. Dan itu akan tambah panik lagi ketika jebol 0,5, itu pertahanan besar. 0,5 itu. Ketika jebol 0,5 tambah panik lagi sampai ke 0,4. 0,4 harapannya sudah menyiapkan amunisi untuk 0,1 ya. 0,10 sudah siapkan ya, amunisi untuk serok bagi yang yakin. Bagi yang tidak yakin, 0,4 sudah pada cut loss. Saya yakin banyak yang cut loss dari kalangan pioner maupun kalangan trader yang main di bursa. Saya yakin banyak yang cut loss. Ketika 0,40 ada yang masuk pause, melonjak langsung balik ke 0,79, dan sekarang tetap bertahan. Harganya level support 0,50 tetap tertahan, dan sekarang harganya di posisi 0,5784. Masih bullish walaupun tidak begitu tinggi. Untuk menembus ke level 0,50 seperti memang ditahan ini. Ditahan ya. Dan juga diiringi dengan setelah lebaran menurunnya daya jual. Jadi faktor kemarin turun banyak hal. Pertama, kegagalan listing di Binance. Diharapkan tanggal 14 P-Day listing di Binance gagal. Kemudian setelah P-Day unlocking tanggal 17, pembukaan token besar-besaran, sehingga pasokan meluber dan masuk ke bursa itu banyak sekali ya. Ketiga, faktor lebaran, banyak yang jual koin saat lebaran juga untuk memenuhi kebutuhan ya. Keempat, tidak adanya burning yang sangat besar yang dilakukan core team.
Itu. Jadi banyak momen yang menyebabkan harga turun. Nah, ini momennya untuk rendahnya daya jual, tetapi meningkat daya beli. Makanya 2024 ini dianggap market akan membalik, sudah membalik, tapi tinggal menunggu saja gaspol untuk menuju ke level resisten $1, itu masih butuh perjuangan. Kalau level resisten $1 tembus, jebol, maka akan tidak untuk kemungkinan meluncur lagi menuju ke harga berikutnya di angka $2, bahkan bisa menembus new ATH di $3. Karena di $3 itu merupakan new ATH, harga ATH tertinggi dia 0,90. Kemudian, namun Pioneer setia percaya dari peristiwa itu semua terdapat narasi strategis dan penuh harapan. Penurunan ini merupakan bagian dari strategi yang telah diperhitungkan oleh tim inti. Bahkan itu sebagai tanda sesuatu ya lebih besar yang akan terjadi. Nah, jadi memang itu sesuatu yang betul-betul oleh pihak core team ini mungkin disetting atau gimana ya, yang jelas ini menurut core team yang optimis ya kepada P-Network akan terjadi sesuatu yang besar di balik harga turun ini. Memang begitu. Biasanya harga itu kalau sudah menembus ke level ATL dia akan membalik ya. Dan ini sudah membalik, tinggal menuju pump terus untuk menuju ke new ATH-nya. Kemudian yakni P yang diperdagangkan di bursa tidak mewakili harga P asli. Pernyataan resmi dari tim inti P menyebut sejak peluncuran mainnet pada 20 Februari hanya segelintir bursa dan hanya 100 proyek ekosistem yang telah diverifikasi. Tuh ya, oke teman-teman. Itu saja mungkin yang akan saya berikan edukasi informasinya, semoga bermanfaat dan hold terus dan juga lakukan share tipis-tipis kalau market koreksi. Ya, semoga pada April ini dia akan membalik lebih tinggi lagi sehingga akan menembus ke level resisten $1 sehingga akan terus harapan kita menyentuh di new ATH. Terima kasih dan saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.